Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dan poster kami. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Adila Aura Putri dan teman saya Dea Puspitasari. Kami dari kelas reguler A 2022, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Seperti yang kita ketahui bahwa antara negara Irak dan Iran telah lama terjadi peperangan yang disebabkan perbedaan ideologi dan konflik identitas, serta bercampur dengan kepentingan ekonomi. Perang ini dimulai pada tanggal 22 September 1980. Meletusnya perang ini diawali dengan pasukan Irak menyerbu wilayah barat Iran. Akan tetapi Irak mengklaim bahwa perang ini telah terjadi sejak 4 September 1980, manakala Iran melancarkan tembakan ke sejumlah pos perbatasan Irak. Perang ini terbagi menjadi dua, yakni Perang Teluk I dan Perang Teluk II. Perang Teluk I merupakan bentuk konfrontasi militer yang melibatkan antar negara Irak dan Iran. Perang ini berlangsung dari 1980 hingga tahun 1988 di kawasan Teluk Persia. Terjadinya perang ini disebabkan adanya masalah yang kompleks dan berkaitan antar dua negara. Beberapa faktor yang menjadi penyebab perang. Pertama, konflik etnis Arab Irak dan etnis Persia, Iran. Kedua, konflik antara mazhab Sunni dan Syiah. Ketiga, pengaruh konflik yang paling besar yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Keempat, Presiden Irak Saddam Hussein menentang revolusi Islam di Iran karena dianggap dapat menyebabkan stabilitas ekonomi dan politik di Iran. Kelima, sengketa wilayah perbatasan antara Irak dan Iran. Kronologi perang diawali dengan invasi pasukan Baghdad ke wilayah Iran pada tanggal 22 September 1980. Sengketa perbatasan dari destabilitas politik Irak mendorong Saddam Hussein untuk melancarkan invasi ke wilayah Khuzestan yang merupakan lumbung minyak Iran, dan Presiden Iran yaitu Ayatullah Khomeini membalas serangan Irak dengan mengerahkan ratusan ribu relawan dan tentara Iran. Dengan pasukan tersebut, ia mampu menyudutkan pasukan Irak dan mengembalikan keadaan, sehingga dalam Perang Teluk pertama ini pasukan Irak mendapatkan dukungan dari Arab Saudi, Kuwait, Eropa, dan Amerika Serikat. Di sisi lain, Iran juga mendapatkan dukungan dari Timur Tengah seperti Suriah, Libya, dan Yaman Selatan. Lalu pada tahun 1982, perang antara Irak dan Iran mengalami kebuntuan di mana kedua belah pihak mampu saling menggagalkan serangan satu sama lain. Pada perkembangannya, Ayatollah Khomeini berusaha untuk meneruskan perang dan meruntuhkan rezim Saddam Hussein yang ada di Irak. Akan tetapi usahanya ini mengalami kegagalan yang disebabkan kuatnya pertahanan dari pasukan Irak, sehingga serangan-serangan pasukan infanteri Iran dengan mudah dihalau oleh kekuatan udara Iran yang sangat superior pada saat itu. Akhir perang berakhirnya ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi tuntutan senjata-senjata antara Irak dan Iran, dan Irak dan Iran menyetujui resolusi tersebut sehingga perang Irak dan Iran berakhir. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari perang ini yaitu menyebabkan fluktuasi harga minyak dunia, lalu terjadinya krisis politik dan sosial di Timur Tengah, terganggunya pelayaran internasional di kawasan Teluk Persia, dan yang terakhir yaitu menyebabkan kerugian yang sangat besar, yaitu sekitar 300 triliun Amerika. Makna dari poster ini yaitu semoga perdamaian terus abadi serta semoga perdamaian itu selalu terpancar bagi seluruh dunia, khususnya Irak dan Iran. Kami membuat poster ini berlambangkan bumi yang memiliki dua pandangan yang maknanya sangat berbeda, di mana jika kita menjunjung tinggi perdamaian maka dunia dan kehidupan umat di bumi menjadi aman, damai, dan tentram. Dilambangkan dengan matahari pagi. Kemudian dari sisi sebaliknya, jika manusia terus melakukan perselisihan maka hasilnya adalah kehancuran umat di muka bumi. Sekian dari hasil diskusi dan poster kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.